jadi makmum siap. Nah, kalau sudah takbir jadi makmum itu harus siap, ya, siap mengikuti imam, ya. Bagaimanapun apa yang dibaca oleh imam, makmum harus siap, siap. Tidak boleh membuat jamaah tandingan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharain amin. Qala ba'du ashabina, ya. Qala berkata ba'du ashabina, siapa sebagian sahabat kami, siapa sebagian para sahabat kami. Wa yustahabbu, dan disenangi, disunnahkan, idza qara'a, bila seseorang membaca, bila seseorang membaca suratan, satu surah, ayyaqra'ah, apa hendaknya dia membaca, ba'daha, setelah surah itu, ba'daha, setelah surah itu, allati, pada surah lain, allati, pada surah lain, taliha, yang mengiringi setelahnya, taliha, yang mengiringi setelahnya. Artinya ketika membaca surah Al-Baqarah diselesaikan, kemudian mau membaca surah lagi, maka yang sunnah dibaca itu surah Ali Imran. Ketika membaca surah Al-Ikhlas, maka yang sunnah dibaca setelahnya adalah surah Al-Falaq. Ketika membaca surah Yasin, maka surah yang sunnah dibaca setelahnya adalah surah As-Saffat, ya, setelah surah Yasin. Ketika membaca surah Ar-Rahman, maka surah yang sunnah dibaca Al-Waqi'ah, ya. Artinya membaca surah-surah dalam Al-Quran itu berurutan, itu sunnah. Wa dalilul hada, adapun dalil tentang ini, anna tartibal mushafi, ialah bahwa urutan mushaf, innama ju'ilah, ialah urutan itu dibentuk, innama du'ilah, ialah urutan itu dibentuk, hakadha, sedemikian, lihikmatin, karena mengandung hikmah. Jadi urutan mushaf itu ada hikmah tersendiri, ada munasabah, ada keterkaitan. Semisal surah Al-Baqarah menerangkan ini, maka surah Ali Imran menerangkan yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah.
Itu namanya dalam ulumul Quran itu kajian munasabah. Sampai antara ayat dengan ayat setelahnya itu ada kaitannya. Juz berapa? Wal muhsanatu minan juz 5 ya. Juz 5 ya. Itu halaman sebelumnya itu kan ada hurrimat alaikum ummahatukum. Iya. Itu menerangkan tentang mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya. Wa banatul ukhti. Wa banatul akhi dulu. Wa banatul ukhti. Terus wa ummahatun nisaikum. Ya. Itu menerangkan tentang mahram. Lah, juz 5 awal itu wal muhsanatu minan nisa. Itu lanjutannya juga menerangkan tentang mahram. Oleh karena itu, ketika sudah selesai juz 4, itu semestinya dilanjut sampai juz 5. Karena itu masih satu pembahasan. Itulah hikmah urutan mushaf. Sekarang bagaimana Ustadz? Teman-teman yang selesai jilid itu kan yang dihafalin surah Al-Ikhlas dulu. Ya, kemudian Al-Falaq. Surah An-Nas dulu, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Itu kan terbalik. Khusus anak kecil gak apa-apa. Itu namanya latihan Tapi kalau sudah bisa baca Al-Quran sendiri, maka membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Karena urutan itu ada hikmahnya. Ya. Ada hikmah, ada munasabahnya, keterkaitan. Semisal tidak faham Ustaz, saya tidak faham Ustaz, apakah ini ada kaitannya atau tidak? Kalau begitu yang penting membaca sesuai urutan mushaf. Ini yang sudah punya hafalan banyak. Iya. Teman-teman kita yang sudah punya hafalan banyak, semisal murojaah juz 4, semestinya tidak terpengaruh kepada juz. Ya. Yang hafalannya sudah 20 juz, 25 juz atau bahkan 30 juz, itu kalau menghafal atau murojaah sudah bukan waktunya lagi terpengaruh pada patokan juz, tapi berpengaruhlah pada patokan surat. Semisal sekarang mau murojaah surah Al-Baqarah, selesaikan surah Al-Baqarah. Sekarang mau murojaah surah Ali Imran, selesaikan surah Ali Imran. Kenapa? Karena kalau terpengaruh kepada juz, artinya itu terpotong-potong. Seperti contoh tadi, juz 4 akhir, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, itu al-ayah, itu ada kaitannya dengan juz 5 awal, yaitu wal muhsanatu minan nisa. Itu juga menjelaskan tentang mahram. Oleh karena itu ketika membaca surah An-Nisa awal, itu berkaitan dengan juz 5 awal. Kalau sudah hafalannya banyak, semestinya murojaahnya per surat, bukan per juz. Ya, per juz. Kenapa? Menghindari potongan-potongan ayat yang masih ada munasabahnya, keterkaitannya. Faham? Faham. Ya. Yang fokus faham. Fayam bagi, maka seharusnya, seyogianya, ayyuhafidhoh, agar dia menjaga alaiha, atas hikmah. Urutan-urutan seperti ini harus dijaga. Illa fima, kecuali pada apa, waradah, yang menjelaskan asyar'uh, apa syarak, bistithnaihi,
dalam pengecualiannya. Kasolati subhi, seperti solat subuh, yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Kebetulan kan kalau imam pas solat subuh itu saya apa siap ketika saya baca sesuai ini. Yaqra'u, membaca, siapa man fil ula, di rakaat yang pertama, suratas sajadah, pada surah sajadah. Siap? Jadi makmum siap? Nah, kalau sudah takbir jadi makmum itu harus siap, ya, siap mengikuti imam, ya. Bagaimanapun apa yang dibaca oleh imam, makmum harus siap. Tidak boleh membuat jamaah tandingan nanti. Imamnya kalau Jumat lama, saya mau jamaah sendiri di belakang, tidak boleh. Kalau sudah menjadi makmum harus berpegang teguh, siap mengikuti apa yang dibaca oleh imam. Siap ya? Ya, kita praktekkan Jumat depan. Rakaat pertama surah apa? Sajadah. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, kalau salat witir ikut Ustadz Ais. Nah, Ustadz Ais kalau salat witir itu rakaat pertama kan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua al-kafirun. Rakaat terakhir yang satu rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu sunnahnya. Apa? Rakaat pertama salat witir itu sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq, An-Nas. Kalau hari Jumat subuh ini ya, siap ikut imam? Siap mengamalkan ilmunya? Siap. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ya, apa gunanya pepohonan tanpa buah? Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, la yakunul mar'u aliman hatta yakunah bi ilmihi amilan. Seseorang tidak pernah dikatakan alim sehingga dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini jangan cuma pintar ngomong saja. Dipraktekkan ya. Memang berat, jauh lebih berat mengamalkan ilmu daripada mencari ilmu. Meskipun mencari ilmu juga berat. Coba sebisal saya sampaikan sunnah membaca surah Al-Kahfi dalam sholat subuh. Siapa yang berani sekarang? Pasti digibah rasanan, pasti gibah semua. Ustadz itu kalau sholat subuh baca surah Al-Kahfi lama banget. Wah, itu gibahnya kemana-mana sudah. Itulah penyakitnya orang sekarang. Gak cocok dengan menerapkan ilmu, pasti dibicarakan. Maka orang selamat di akhir zaman itu adalah orang yang bisa menahan lidahnya dari menggibah. Itu sudah selamat itu. Ciri-ciri orang wali. Ya. 1 bulan jangan gibah. Janji? Janji. Pengen selamat dunia akhirat? Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu apabila, kalau istilahnya Gus Bah itu cangkem elek. Ya, siap tidak ghibah 1 bulan saja. Kalau tidak siap saya turunin 1 minggu, siap? Kalau sudah 1 minggu tidak ghibah, insya Allah 1 bulan tidak ghibah. Kalau 1 bulan tidak ghibah, insya Allah selama-lamanya tidak ghibah. Kalau selama-lamanya tidak ghibah, insya Allah selamat dunia akhirat. Ketika subuh sholat Jumat
Itu yang sunnah di rakaat pertama membaca surah Sajadah. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, hal ata 'alal insan. Berat Ustaz, memang berat. Istiqomah mengamalkan itu berat. Yang ringan itu apa? Istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Wa sholatil id, dan dalam solat id, fil ula, dalam rakaat pertama, Qaf, surah Qaf. Nabi Muhammad itu suka sekali membaca surah Qaf ketika hari raya, sampai-sampai makmum perempuan di belakang itu hafal. Tidak ngafalin, cukup mendengarkan Nabi Muhammad ketika solat id. Karena dalam surah Qaf itu juga dijelaskan tentang khalqin jadid, makhluk yang baru. Biasanya kan kalau sholat id itu kepikiran baju baru, maka surah Qaf itu dijelaskan tentang ciptaan yang baru. Kalau Rasulullah menjelaskan tentang ciptaan yang baru, berarti ciptaan yang lama itu akan musnah. Ingat cerdas ya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu punya sifat fatonah, cerdas, yaitu bisa mengkaitkan surah Al-Quran dengan hari Idul Fitri. Ada yang hafal surah Qaf? Qaf wal Qur'anil Majid, al-ayah. Ya, lanjutkan sendiri. Jadi ketika hari raya yang sunnah dibaca surah Qaf. Semisal ada imam yang membaca ini, maka makmumnya gibah atau tidak kira-kira? Gibah, ya. Imam di situ lama sekali kalau sholat id yang dibaca surah Qaf, padahal sunnah atau tidak? Dipraktekkan oleh Nabi atau tidak? Itulah sekarang menggenggam agama itu bagaikan menggenggam bara panas, tidak kuat dengan gibah orang. Kalau dilepas mati, kalau digenggam panas. Wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, iqtarabatis saah, membaca iqtarabatis saah. Sekarang masyarakat lebih suka yang sesuai dengan kesenangannya. Kalau suka seperti ini, maka cari imam yang seperti ini. Kalau Nabi Muhammad ketika sholat id, rakaat pertama membaca surah Qaf, rakaat kedua membaca iqtarabatis saah. Sekarang warok atai sunnatil fajri, dan 2 rakaat sunnah fajar. 2 rakaat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Ini siapa yang sering sholat qobliyah subuh? Ini yang dibaca ya. Fil ula, di dalam rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dahulunya guru sekumpul, guru sekumpul itu dari Kalimantan Selatan ya. Itu dauhnya beliau sama yang dibaca rakaat pertama sebelum subuh, rakaat salat sunnah sebelum subuh, yaitu qul ya ayyuhal, wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kalau dalam kitab I'anatut Thalibin menurut Said Bakri, itu yang dibaca Alam Nasroh di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua Alam Taro Kaifah. Kalau digabung nggak apa-apa. Rakaat pertama Al-Kafirun dan Alam Nasroh. Rakaat kedua Alam Taro Kaifah dengan Al-Ikhlas. Kalau saya biasanya kadang-kadang baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kadang-kadang membaca Alam Nasroh, dan kadang pula rakaat kedua
Alam taro al-fil ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi yang masyhur, yang sering dipakai oleh ulama-ulama, para wali-wali Allah, itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, ya rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Itu salat sunnah qabliyah subuh. Yang salat, yang enggak salat, yang mau bangun ketika dibangunin, mau bangun ketika sudah iqamah. Bangun baru kalau iqamah bangun. Kalau bisa sebelum subuh itu sholat sunnah, baik di atas atau di masjid. Sholat sunnah. Wa raka'atil witri, dan rakaat witir. Fil ula, di dalam rakaat pertama. Di dalam rakaat pertama sholat witir yang dibaca sabbihisma rabbikal, wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal. Kemarin malam Ustaz Ais baca ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, mungkin mencontoh guru-gurunya terus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tsaniyati wa fi tsalitsati, dan di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Ini disukai banyak teman ini. Kalau baca ini pasti sudah banyak makmumnya ini, karena cepat selesai. Wal muawwidhataini, dan muawwidhataini al-falaq dan an-nas. Tapi semisal ada imam yang baca ini terus cepat, tidak boleh ditegur. Itu juga punya mazhab tersendiri. Ada sahabat yang ketika sholat baca kulhu terus, kemudian ditegur sama sahabat yang lain. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kenapa kamu ketika sholat baca kulhu terus? Saya suka Rasulullah, karena dalam surat itu disebut nama-nama Allah. Oh, kalau begitu kamu akan masuk surga karena baca surah ini terus. Jadi semisal ada teman kita yang sholatnya cepat, itu bisa masuk surga gara-gara itu juga. Mungkin karena suka al-ikhlas, ketika sholat baca kulhu terus. Kalau Hilmi yang baca ini ya bukan karena suka surah al-ikhlas, tapi karena pengen cepat selesai. Beda niat ya. Tapi yang sunnah ketika sholat witir, rakaat pertama apa? Sabbihisma rabbikal. Rakaat kedua, rakaat ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang sunnah. Yang tidak menjalankan ini tidak apa-apa, hanya tidak melaksanakan makruh saja. Tapi biasanya kalau ahli hadis, coba perhatikan orang-orang yang ahli hadis, pasti sangat berpegang teguh kepada sunnah. Kalau tidak belajar hadis, ya tidak berpegang teguh, agak longgar. Ya, seperti belajar fikih terus. Kalau takrif fikih, sunnah itu kan kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau menurut ahli hadis, sunnah itu adalah bagaimana mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi seakan-akan kalau tidak melaksanakan sunnah rugi. Itu menurut ahli hadis. Tapi tidak apa-apa. Semuanya itu benar. Walau khalafah. Apabila seseorang khilaf itu tidak menuruti aturan. Walau khalafah khilaf. Apabila seseorang khilaf, menyalahi al-muwalatah pada urutan, tidak membaca Al-Quran sesuai urutan,
Faqara'ah, kemudian dia membaca suratan pada surah, la tali, yang tidak mengiringi apa surah, al-ula, pada yang pertama. Boleh ya, ketika membaca surah itu tidak mengiringi surah yang pertama, boleh, jangan disalahkan. Semisal rakaat pertama yang dibaca Al-Kafirun, semestinya rakaat kedua itu An-Nasr ya. Tapi sudah menjadi kebiasaan rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas ya. Itu boleh. Salat lagi, rakaat pertama baca An-Nasr, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Salat lagi, rakaat pertama baca Tabbat ya, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Boleh. Kenapa? Agar bisa menghitung rakaat tarawih. Boleh, meskipun tidak urut ya. Au khalafah, atau dia menyalahi at-tartibah, urutan surat. Faqara'ah, kemudian dia membaca suratan pada surah. Tsumma qara'ah, kemudian dia membaca suratan pada surah lain. Qablaha, sebelumnya. Suratnya dibaca terbalik. Semisal sekarang baca An-Nasr rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Kafi. Maka bagaimana hukumnya? Jazah, maka boleh ya, enggak apa-apa. Cuma tidak mustahab, tidak sunnah. Faqad ja'ah, maka sungguh ada, tertera, bidzalikah, tentang itu, atharun, apa, teladan-teladan, katsiratun, yang sangat banyak. Waqad qara'ah, dan sungguh membaca Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an? Fi raqatil ula, di dalam rakaat pertama. Rakaat pertama baca apa? Sayyidina Umar minas subhi, dari salat subuh, bil kahfi, surah Al-Kahfi. Jadi rakaat pertama Sayyidina Umar baca apa? Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal? Alhamdulillahilladzi yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Al-ayah. Itu Sayyidina Umar rakaat pertama itu baca surah Al-Kahfi. Berarti sampai ayat terakhir. Apa ayat terakhir? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Terus faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini dipotong ayat pertama langsung ayat terakhir. Kalau Sayyidina Umar rakaat pertama dibaca terus dari awal sampai akhir. Itu waktu sholat. Kalau kita jangankan waktu sholat, baca duduk saja itu banyak yang tidur. Iya apa iya? Iya. Ketika baca surah Al-Kahfi, diusahakan jangan tidur, kecuali
ngantuk banget, jangan tidur. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka hidupnya bercahaya sampai Jumat selanjutnya. Kalau setiap Jumat itu baca surah Al-Kahfi, maka selama hidupnya selalu bercahaya. Pengen bercahaya atau gelap hidupnya? Pengen bercahaya apa hidupnya pengen stres terus? Kalau gelap itu nyaman apa tidak nyaman? Kalau lari-larian dalam keadaan gelap terbentur atau tidak? Kalau dalam keadaan terang bercahaya ketika jalan itu teratur atau tidak? Satu kuncinya hidup pengen teratur. Jangan pernah lepas membaca surah Al-Kahfi di hari atau malam Jumat. Jadi Al-Kahfi itu adalah nurun bainal Jum'ataini, cahaya di antara dua Jumat. Apalagi ini kalau bisa, apalagi sambil mengangan-angan artinya. Dalam arti kandungan surah Al-Kahfi itu sangat indah. Ada kandungan surah Al-Kahfi tentang percakapan dua orang, yang satunya kaya, yang satunya biasa aja. Punya kebun, punya pengikut banyak, punya santri banyak. A'azzuna faro, saya ini paling banyak pengikutnya. Ya. Yang satu biasa saja. Itu ceritanya unik, coba dipelajari. Itu ayat-ayat cerita. Insya Allah tidak sesat meskipun baca terjemahannya. Ya, kecuali ayat-ayat hukum. Surah Al-Kahfi itu ayat-ayat cerita. Coba dibaca terjemahannya, direnungkan. Insya Allah itu menjadi cahaya dalam hati kita. Hatinya gelisah mumet itu karena baca Al-Quran terburu-buru terus, atau bahkan gak pernah baca. Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'ul linnas. Syifaa'ul linnas juga syifaa'ul lima fis sudur. Obat sudah pernah dijelaskan obat hati itu ada berapa? Ada 5. Di antaranya baca Al-Qur'an. Pengen hatinya sembuh dari kemunafikan, pengen hatinya sembuh dari kegelapan, pengen hatinya sembuh dari kegalauan, mumet, stres dan lain sebagainya, maka baca Al-Qur'an. Sayyidina Umar rakaat pertama ketika salat subuh itu membaca surah apa? Al-Kahfi. Wa fi tsaniyatih, dan di dalam rakaat yang kedua. Tapi khusus santri baca Al-Qur'an terpaksa enggak apa-apa. Ya, untuk melatih. Tapi yang sudah bukan santri, kalau terpaksa terus gak nyaman, gak ikhlas namanya. Di masjid baca 1 juz, di rumah gak pernah baca sama sekali. Berarti bacanya karena masjid atau karena Allah. Kalau mikrofonnya hidup, baca Al-Quran. Kalau mikrofonnya mati gak mau baca, itu baca Al-Quran untuk mikrofon atau karena Allah? Ada itu. Dulu di tetangga saya mau berangkat tadarus, kemudian nanya, bukan tetangga, yang cerita ini teman saya, tetangganya teman saya. Kemudian balik lagi gak jadi baca Al-Quran, ikut tadarus gak jadi. Kenapa? Karena mikrofonnya mati. Itu berarti tadarus karena mikrofon atau karena Allah? Kalau karena Allah, kenapa ketika mikrofonnya mati tidak ikut tadarus? Ini penting. Khusus santri gak apa-apa, tadarus terus. Karena siapapun tadarus terus. Untuk melatih, untuk belajar. Wa fi tsaniyati, dan di dalam rakaat yang kedua. Bi Yusuf, surat Yusuf. Rakaat pertama baca surah apa? Rakaat kedua baca surah. Itu dulu Sayyidina Umar orangnya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, imannya kuat.
Kalau kita gak kuat, imannya masih lemah, digunjing sedikit sudah merasa galau, digibah sedikit sudah merasa. Orang yang masih tidak kuat dibicarakan orang lain, masih belum bisa berproses husul kepada Allah, biarin saja, digibah, dibicarain, biarin sampai dekat dengan Allah. Coba bayangkan, kita sholat, rakaat pertama baca surah Al-Kahfi, rakaat kedua baca surah Yusuf, dibicarain atau tidak? Pasti. Yang biarin saja, biarin, doakan agar berhenti karena mereka tidak tahu. Waqad karihah, dan sungguh tidak suka, jamaatun, siapa jamaah, sekelompok ulama, muhalafata tartibil mushafi, menyalahi urutan mushaf. Jadi sebaiknya kalau baca surah itu tertib. Kalau sholat rakaat pertama terlanjur baca An-Nasr atau Al-Kafirun, maka rakaat kedua baca An-Nasr. Kalau rakaat pertama baca Al-Lumazah, maka rakaat kedua baca Al-Fil. Diurut. Siap berusaha mengamalkan ilmu ini, minimal 1 kali mengamalkan ilmu itu ya. Semisal ada sholat sunnah tasbih, minimal 1 kali. Semisal ada sunnah ini, minimal 1 kali. Nanti ketika ditanyain oleh Allah, oleh malaikat, apakah kamu pernah mengamalkan ini? Pernah 1 kali. Yang penting mengamal, apalagi istiqomah. Kalau sudah istiqomah akan turunnya karomah. Al istiqomatuh ainul karomah. Karomah itu apa? Ialah seseorang yang istiqomah, yang tidak goyah ketika ditimpa angin cobaan. Ya. Semisal istiqomah melakukan ini, digunjing sedikit kok kendor, berarti tidak istiqomah, tidak teguh pendirian, masih bisa diterpa oleh angin cobaan. Istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimus. Orang yang istiqomah itu akan mendapatkan ketenangan. Warawa, dan meriwayatkan Ibnu Abi Daud, siapa Ibnu Abi Daud, Anil Hasan, dari Hasan, annahu, sesungguhnya Hasan, karena ialah ada siapa Hasan, yakrahu, ialah tidak suka siapa Hasan, yakrahu, ialah tidak suka siapa Hasan, mukhalafata tartibil mushaf, menyalahi tertib mushaf. Ustadz, bagaimana Ustadz? Semisal saya ngafalin Al-Quran, dihafalkan dari Al-Ikhlas dulu, di surat-surat pendek dulu, tidak apa-apa. Proses belajar. Itu namanya ta'limus sibyan, proses belajar ya. Bi isnadihi, dengan isnadnya hadis, as-sahih, yang sahih, an Abdillah, dari Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Pasti kalau hadis tentang bacaan Al-Quran, riwayatnya itu Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud ini adalah suara yang enak, yang sering baca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyuruh Ibnu Mas'ud untuk baca Al-Quran di dekatnya. Semisal, contoh ya, tapi tidak seperti ini bahasanya. Ud, sini Ud. Semisal, sini. Iya ya Rasulullah, ada apa? Kalau bahasa Jawanya apa?
Hah? Wonten napa Rasulullah? Ibnu Mas'ud orang Jawa. Kalau bahasa Sundanya apa? Kak dia atuh. Kalau bahasa Arabnya ta'al. Ta'al ya Ibnu Mas'ud. Kemari ya Ibnu Mas'ud. Ada apa Rasulullah? Coba baca Al-Quran sekarang. Loh, Al-Quran itu kan diturunkan ke panjenengan ya Rasulullah. Masa saya yang baca, sedangkan aturan Al-Quran itu turun kepada Anda ya Rasulullah. Ya enggak apa-apa, saya suka mendengarkan bacaan orang lain. Membaca Ibnu Mas'ud sampai Rasulullah itu pengen menangis. Sudah cukup. Itu sunnah. Jadi menyimak Al-Quran itu sunnah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu annahu bahwasanya kilah ditanyakan lahu pada Abdullah. Ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaannya begini, inna fulanan, bahwa seseorang yaqra'uh ialah dia membaca Al-Qur'an pada Al-Qur'an mangkusan terbalik. Membaca Al-Qur'an terbalik. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat yang seperti itu. Kemudian ditanyakan, gimana Ibnu Mas'ud kalau ada orang yang seperti itu? Faqalah, maka dia menjawab, dzalikah, adapun itu, membalik itu, seseorang itu mangkusul qalbi, hatinya terbalik. Itu hatinya rusak itu, katanya Ibnu Mas'ud. Semisal membaca qul ya ayyuhal kafirun, atau lebih mudahnya contohnya apa? Al-Ikhlas. Kan biasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kemudian baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul azim. Itu namanya hatinya rusak. Kalau bacaan lain boleh, syair-syair boleh, khusus Al-Quran jangan dibolak-balik. Nantinya hatinya juga terbalik. Dulu saya itu ketika mau naik kelas itu hafalan nadoman itu syaratnya kalau mau naik kelas harus hafal betul. Baca dari depan bisa, dari belakang bisa, dibaca bolak-balik, tidak apa-apa. Itu namanya syair. Itu syair nahwu. Saya kalau mau naik kelas itu harus bisa baca syair bolak-balik. Kalau gak begitu hafal, cari ustadz yang dekat. Dulu saya itu kalau mau naik kelas itu hafalan syair 150. Saya cari ustadz yang baik kepada saya. Saya gak begitu hafal, setoran 70. Ustadz tulis, Ustadz gimana kamu gak hafal? Gak usah naik. Saya pengen naik Ustadz, gimana dispensasinya? Ya udah, tapi hafalin ya, saya tulis hafal dulu. Syafaat itu namanya, orang dalam. Jadi pengen masuk surga, jangan mengandalkan amal, tapi mengandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita itu tidak ada apa-apanya, semisal
Kadang sholat ya kadang malas karena terpaksa. Ngaji ya karena bulan Ramadan saja. Pokoknya gak ada yang sempurna. Yang sempurna apa? Membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau membaca sholawat itu ikhlas ataupun tidak ikhlas tetap diberi pahala. Itulah yang dinamakan syafaatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an juga Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti Al-Qur'an itu di hari kiamat menjadi penolong. Cerita terakhir. Ada seseorang meninggal dunia, mati. Kalau meninggal dunia itu mati. Punya anak yang pedagang di pasar. Anak ini suka mengaji Al-Qur'an. Orang tuanya wafat. Kemudian ada orang lain mimpi orang yang wafat ini mendapatkan syafaat. Kemudian ditanya oleh orang yang mimpi ini, kenapa kamu mendapatkan syafaat di kubur? Iya, karena anak saya, putra saya itu anak yang baik. Dia membaca Al-Quran terus meskipun sibuk dengan perdagangan. Yang mimpi ini langsung bangun. Ketika bangun mencari seorang anak yang di pasar rajin membaca Al-Quran. Kemudian dijumpai. Oh, ini anaknya ternyata sering membaca Al-Quran. Pantesan orang tuanya di alam kubur mendapatkan syafaat. Semoga orang tua kita kelak mendapatkan syafaat. Dengan cara apa kita rajin membaca Al-Quran? Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang tua kita, baik yang masih di rumah, baik yang masih hidup, ataupun yang sudah wafat mendahului kita. Semoga bacaan-bacaan Al-Quran kita menjadi syafaat cahaya kepada orang tua kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.